Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama bertawasul menghubungkan diri kita dari asal usul kita, dari leluhur-leluhur kita, agar menyambungkan pikiran, perasaan untuk berbuat kebaikan dan kemanfaatan di dalam penghidupan dan kehidupan yang kita jalani ini. Mari kita bertawasul sesuai keyakinan spiritual kita. Kita mohon kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, melalui manusia luhur mulia, kita berdoa semoga Allah berikan keberkahan, berkah yang berlimpah. Amin. Biridhoka ya Allah, nas'aluka wa nafa'ana bi barakatika bi haqqi ayat wa asma wa doa wa ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi Rasulillah ajmain. Husan la hadrati anbiya ilah husan Nabiullah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Yunus, Ilyasa, Sulaiman, Zakaria, Yahya, wa akhirul Muhammad Rasulullah SAW wa ala hadratin Nabiullah Sid alaihi salam wa ila hadratin Nabiullah Khidir alaihi salam wa ila hadrati malaikatillah husan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan wa ila hadrati arwahi auliyaillah husan Sultan Ali Syambil Qadri Jalani al-Baghdadi walillah wa Syekh Ibrahim Dasu Rasulullah billahi as'aluka wa nafa'na barakatika bihaqqi ayat wa asma wa doa wa ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi hadrati arwahi para leluhur kita, orang tua kita, sebutkan orang tua kita, bapak ibu kita yang telah mendahului kita, la hadrati abiman bin kasran wa bakasran wa ila rohi babat jurius wa rohi maksudijah bin kas bin bajuri wa ila hadrati ila rohi Pak Harsoyo Wazirjatih bin Fulan yang telah memberikan gedung ini. Wa ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina wal muslimina wal ustadz-ustadzina wal kafatin muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwatin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam merdeka, saudara-saudaraku dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di dalam kesempatan untuk Indonesia mengaji. Apa itu Indonesia mengaji? Indonesia mengasah jiwa. Kenapa jiwanya harus diasah? Karena apa? Ada yang tumpul, ada yang berkerak, ada yang tertutup, bahkan jiwanya mati. Walaupun manusianya hidup, raganya hidup, tapi kejiwaannya, nilai kemanusiaan tidak muncul, tidak tumbuh, tidak hidup untuk peduli kepada sesama, lingkungan alam semesta. Sehingga apa? Tidak ada nilai kebaikan untuk saling peduli, saling berbagi. Karena bisa jadi dirinya tertutup oleh latar belakang, sudut pandang, pengalaman, literatur, kepentingan, merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa paling kuat, merasa pemimpin, merasa paling susah pun bisa membelenggu diri kita, jiwa-jiwa kita, sehingga tidak muncul nilai kepedulian baik kepada sesama maupun alam semesta ini. Maka pada kesempatan ini mari kita bersama-sama di dalam kehidupan kebersamaan, dalam penghidupan dan kehidupan ini hendaknya kita saling peduli dan saling berbagi. Karena apa? Pada hakikatnya setiap manusia ini memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Dengan kelebihan dan kekurangan itulah saling melengkapi, saling menyempurnakan, sehingga ada nilai-nilai perjuangan, pengabdian, hanya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan. Barangkali ya Pak Haji, Ya. saya ucapkan terima kasih Pak Haji
Alhamdulillah Pak Haji berkenan bisa ikut ke Ageng Ki Ageng Lanang. Ageng Lanang. Jadi alhamdulillah bisa ikut atau hadir atau menyempatkan waktu di Iya. podcast kita, podcast Jejak Tapak Alam. Di mana Pak Haji, kita awali aja Pak Haji ya. Ya, siap. Kita mulai dari perjalanan Pak Haji di Pak Haji Ki Ageng Lanang ya. Di dunia perdalangan. Awal perjalanannya boleh dikisahkan Pak Haji, sekelumit aja Pak Haji. Baik. Kita. Baik, terima kasih Aden dan para pendengar, penglihat, peserta dimanapun berada yang mengikuti jejak tapak alam ini. Jadi mengawali saya memiliki nama Ki Ageng Lanang ini, awalnya, asalnya nama saya sebenarnya Muhammad Yasin di dalam karya buku rekonstruksi Sunan Kalijaga dan Metode Dalang. Saat saya harus ke Kalimantan karena ada Aki Ahmadi yang telah mengkopi buku saya Metode Dalang dibawa ke Kalimantan. Alangkah sedihnya saya kalau beliau sudah mengkopi, ternyata belum ada yang mempresentasikan. Perjalanan saya ke Kalimantan dengan ketemu sahabat saya, Mas Anang di sana. Akhirnya di tempatnya Ustadz, saya sedang bertahanut bahasanya. Akhirnya muncul nama Ki Ageng Lanang yang disebutkan. Akhirnya nama itu saya buat saya ini berarti. Nah, akhirnya saya presentasikan Ki Ageng Lanang itu sebuah tokoh. Tapi saya gunakan untuk alat presentasi. Siapa namanya saya kalau memperkenalkan? Ki Ageng Lanang. Ki artinya ini, Ageng artinya besar, Lanang artinya laki-laki. Jadi Ki Ageng Lanang itu berarti ini laki-laki yang anunya besar. Nah, anu itu kan banyak berpikir kan, ya kan? Anunya itu apa? Anunya itu apa? Nah, padahal anu saya itu cita-cita saya, semangat saya, keinginan saya, temuan saya, cita-cita saya, bagaimana seluruh orang di negeri dunia ini bisa membaca Alkitab, Kitabullah, ya, dan juga bisa menjalankan Al-Quran, ya Alkitab, ya Al-Furqan, ya An-Nur, ya Al-Bayan. Dari mana mulainya? Nah, saya sambungkan dengan metode dalang. Itu perjalanan lakon saya. Asalnya Ki Ageng Lanang itu saya dapatkan di Kalimantan, tepatnya di Balikpapan. Itu. Ya. Ki, boleh tanya Ki, maksudnya sekelumit metode dalang itu gimana? Maksudnya seperti apa gitu gambarnya Pak Haji, yang biar masyarakat luas tuh bisa mengenal Pak Haji. Jadi metode dalang ini munculnya saya terinspirasi dari Sunan Kalijaga. Karena apa? Tinggal saya di tempat kelahiran saya di desa terpencil namanya Desa Klitikan, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan. Tempatnya Pak Cokro Aminoto. Pak Soekarno menyerahkan Ibu Tari itu di daerah saya. Pada saat itu bapak saya namanya Mudin almarhum mengadakan pengajian, dapat tempat duduk itu dari pohon yang ditebang dari kuburan. Saya sedih bagaimana jamaah selanjutnya, sedang saya belum bisa membaca, menulis, apalagi mengartikan, menerjemahkan Al-Quran, Alkitab ini. Maka dari perjalanan itu saya belajar, ternyata Al-Quran itu luar biasa. Di sana guru saya, Pak Kiai Haji Muridan, menyampaikan, mengkaji dalam kitab, membacakan wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Seolah-olah saya mendengarkan sampai melihat seolah-olah ke dunia astral, ke alam, nantinya orang itu akan mati itu pasti, ya. Tapi waktunya yang tidak pasti kapan, karena orang tua bisa jadi yang belakangan, orang muda yang duluan gitu kan. Iya. Bisa jadi saya belakangan, orang lain yang duluan kan gitu. Bedanya apa Pak Haji itu dari metode dalang dengan pedalangan Pak Haji? Nah, metode dalang setelah saya uraikan dulu ya, kita dulu. Wanada itu fingil mati, mengundang. Siapa mengundang? Ashabul jannati, sekelompok ahli surga. Jadi
fa'il, setiap fa'il dibaca rafa. Kepada siapa? Ashaban nari menjadi maf'ul bih dibaca nasab. Jadi seolah-olah dialog nanti pada saat sudah mati dikumpulkan semua pada saling mengenal. Nah artinya setelah perjalanan itu ternyata saya mau masuk PGA nggak diterima karena nggak bisa baca tulis. Ya kalau saya bisa baca tulis Quran ya saya ngajar tentunya kan. Akhirnya proseslah belajar di SMA justru itu. Nah dari setelah SMA saya nggak bakalan kuliah nih karena nggak punya duit, nggak punya ekonomi. Bagaimana saja? Akhirnya saya bertahanut atau bersemedi asomatu pasrah hanya pada Allah, ya, meditasi memasangkan diri. Akhirnya perjalanan saya di Sunan Kalijaga memperhatikan bahwa beliau secara raga sudah tiada, secara manusiawinya sudah mati, tapi jasa kejiwaan kemanusiaan dalam peduli dan berbagi kepada sesama dan alam semesta dalam menyampaikannya diberikan kesempatan anak-anak generasi sekarang memberikan inspirasi kehidupan dan penghidupan. Tiap hari tidak lepas dari 50 orang atau bahkan 100 orang lebih. Bagaimana di situ nilai polek sosbudhan kamrata bahasa tempat kita dulu, politik, ekonomi, sosial, budaya, banyak orang dagang di situ sehingga timbul ilmu penghidupan perekonomian di lingkungannya. Nah, bagaimana hubungannya dengan metode dalang dengan dalang yang ada tentunya ya? Pada umumnya Pak Haji. Pada umumnya ya. Bahwa metode pengajaran ini dalang sendiri kata dalla ya dulu dalang man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Hadis Rasulullah. Barang siapa mengajak kebaikan, kebenaran kepada orang lain yang mengajak dapat ujroh, mendapat pahala, mendapat balasan kebaikan tersebut yang dilakukan sebagaimana orang-orang yang menjalankan pun juga mendapatkan kebaikan, keberkahannya. Nah, di sini adalah metode pengajaran bahwa dalang itu yang memainkan wayang. Wayang itu kan gambaran permainan kehidupan itu. Tadinya nggak ada. Pada saat dalang melakonkan kan disiapkan wayangnya, ya kan? Kemudian segala macam sindennya, ya. Di sana ada nayaga, nayaga macam-macam kaitannya, semuanya terkait. Bahwa penghidupan ini tidak cukup hanya satu orang, semuanya saling terpadu, saling mengisi supaya apa? Semua bahagia, penonton pun bahagia, yang nanggap pun bahagia, dalangnya pun semangat ya, semua bergerak sesuai lakon perjalanan kehidupan, sesuai ngelakoni, ngalami, ya kan? Bahkan rahmatan lil alamin, memberikan bahagia pada alam semesta ini karena pengalaman perjalanan yang ada. Nah, ini hubungan wayang. Jadi hubungan metodologi ini mengajarkan bagaimana sih zaman awal zaman sampai akhir zaman ini ada hubungan. Makanya saya tulis dalam buku Rekonstruksi Sunan Kalijaga, pemikiran, ya, perasaan yang dialami Sunan Kalijaga ini bagaimana kita bangkitkan kembali sesuai generasi kita, sesuai alam pikiran kita. Karena sekarang dunia digital bisa melihat wayang, gambarnya nggak harus wayang bener. Digital ini kan bisa digunakan juga. Iya. Masyarakat bisa melihat sebagai sesajen, menyajikan presentasi supaya perfect. Nah ini kalau dikaji ada hubungannya. Dunia sekarang dunia digital 01, 0 itu ketiada batas, hanya Allah yang tanpa batas. Yang makhluknya ciptaan alam semesta ini pasti terbatas oleh ruang dan waktu. Nah dijadikanlah suri teladan ini manusia luhur mulia, para nabi, para rasul, para raja-raja, para sultan, para wali punya karakter yang bisa membimbing rakyatnya, masyarakatnya pada zaman kekinian. Nah kita sebagai dunia digital ini, aten-aten yang mendengarkan, ayo senang, ning, nang, ning, gung, ning, nang, ning, gung. Kalau ada wayangan itu harus mengheningkan, harus merenungkan, nang supaya ada ketenangan, jangan pak gung, gung yang maha agung.
Tapi nggak hanya tulisan pikiran doang di dalam batin ya, tapi dikendalikan oleh kendang, tandang. Kalau dalam Quran, walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa usaha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Itu jadi ceritanya apa? Kalau orang beriman itu harus berbuat. Kalau kita teori terus, kapan berbuatnya? Alhamdulillah dengan tapak alam ini bisa memberikan inspirasi, membuka pikiran kita, mencerahkan. Kebuka Pak Haji ya. Nah, buka ya. Itu ada hubungannya dah. Dan kalau dulu cerita wayang apa? Nggak ada kok. Wayang berapa yang digelar? Dimasukkan, ditangkapkan di dalam tebok kalau dalam wayang kulit, ya. Tapi ada wayang golek, ada wayang manusia, wayang orang namanya. Wayang macam-macam. Wayang itu gambaran gitu ya. Tampilan Pak Haji ya, gambaran. Tampilan simbolisnya. Gambarnya Pak, nah kalau kita di ayang-ayang di matahari kan ada bayangan kita kan, nah itu bayangan. Sebenarnya nonton wayang itu dari bayangan klebernya, ya. Tapi sekarang kan melihatnya malah dari depannya, lihat wayang langsung kan. Nah, kecuali wayang orang. Nah sesuai lakon masing-masing. Ini ya, ada lagi pertanyaan yang bisa mengantarkan kita, mencerahkan kita. Begini Ki, jadi ada pandangan di mana hubungan antara wayang sama dunia spiritual itu gimana Pak Haji? Jadi korelasinya antara tokoh wayang sama spiritual itu sendiri Pak Haji. Ada nggak misalnya figur-figur atau misalnya simbolis-simbolis yang berhubungan seperti misalnya tokoh Bima, Arjuna, Pandawa lah di Pandawa, terus tokoh di Kurawa juga Pak Haji. Gimana Pak Haji? Ya terima kasih Den ya. Dan lain-lain saudara-saudaraku, kalau pengen memahami sebenarnya di dalam buku saya Rekonstruksi Sunan Kalijaga itu sangat tertulis karena manusia itu sebutannya juga al-insan, Anas, Basar, Bani Adam. Ini sebenarnya sesuai lakon kita menjadi lakon apa sih? Yang dimainkan lakon apa dulu ya kan? Semar bangun kayangan atau Petruk jadi ratu, macam-macam ya. Itu sesuai zaman, waktu, kondisi, keadaan dan lakon yang dilakonkan. Semua dari apa? Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening bahasanya. Hayang, kahyangan, hayang naon sih bahasa kita, bahasa Pajajaran. Hayang, keinginan kita apa? Setiap orang itu kan punya harapan, keinginan, cita-cita, niat dan tujuannya. Nah, tidak ada lain kembali berharapnya kepada Sang Pencipta. Nah, hubungan dengan spiritual harusnya dibangkitkan, makanya diperlukan kiai, kecerdasan ilahiyah, alamiah, ilmiah. Itulah arti kiai. Itulah artinya kiai. Nah, kecerdasan ilahiyah, alamiah, ilmiah. Ilahiyah itu keyakinan kecerdasan diri spiritual kita. Di sini tidak bergantung kepada agama. Mau agama apapun silahkan. Tapi bangsa kita, negara kita mengajarkan Pancasila. Ketuhanan kita Tuhan yang Maha Esa. Tuhan satu-satunya yang Maha Esa, yang tanpa batas. Karena Sang Kholik itu tanpa batas. Kalau makhluk pasti terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kita berharap kepada makhluk, pasti kita akan kecewa di saat kita tidak mendapatkannya. Tapi kalau dijadikan makhluk ini sarana untuk menuju perkhidmatan, pengabdian, pelayanan kepada yang tiada batas, dijadikan peluang. Karena melihat setiap orang kelebihan dan kekurangan, tidak merasa paling, tapi saling harus pajajaran, jejer secara nilai-nilai kemanusiaan. Merindukan Sang Penciptanya. Ini harusnya ditanamkan nilai ketauhidan siapapun orangnya. Sejahat apapun manusia, nggak pengen kejahatannya diketahui orang lain. Mau korupsi kayak apapun, nggak pengen korupsinya diketahui orang lain. Karena itu tiupan Roh Al-Qudus. Pengen suci di dalam berpikir maupun bertindak. Baik, Ki Ageng, mengenai pembahasan tentang wayang. Tadi yang ditanyakan sama Mas Andi itu korelasi dari satu tokoh dan tokoh seperti tokoh Semar. Yang saya pernah lihat juga dari literatur Sunda, Semar artinya sepengangken maring jat kang maha kuasa. Artinya
menyaksikan perbuatan baik dan buruknya diri sendiri. Seperti kisah Bima, untuk mendapatkan atau mengenal jati dirinya sampai dia terjun ke lautan waktu itu dalam kisah Dewa Ruci. Nah, menurut Ki Ageng, apakah simbol-simbol tersebut bisa atau tidak diejawantahkan kepada diri kita sebagai makhluk ya, untuk perjalanan spiritual tersebut? Terima kasih Pak. Ya, tentunya di dalam hal ini sebuah tokoh gambaran wayang itu bisa juga di dalam kondisi kekinian. Tinggal bagaimana kita memaknai siloka, kirotoboso, bahasanya kirata bahasa, atau apa secara bahasa yang bisa diterima secara ilmiah. Tadi kecerdasan ilahiyah, alamiah, ilmiah agar nyambung. Seperti yang Semar. Semar itu apa yang diartikan tadi ya, seperti Denasep tadi artikan. Artinya Semar itu samar, bisa juga. Kak Semar itu kan gambarnya nggak laki, nggak perempuan. Itu menggambarkan kayak Rasulullah Mustafa Ibnu Abdillah, Muhammadun basarul akal basari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Jadi Rasulullah Mustafa Ibnu Abdillah nggak bisa digambarkan, nggak boleh digambar, gitu kan? Orang mulia ditutup dengan cahaya. Selalu ditutup cahaya. Itu kan siloka falsafahnya apa? Bahwa itulah Nur Muhammad, orang-orang terpuji sifatnya. Nah, akhirnya kalau kita terjemahkan itu tanpa batas untuk mengenalkan ya melalui tanda-tanda kebesarannya, ayat-ayatnya yang bisa dikenal manusia secara alam pikiran dan alam rasa, ya kan? Asma Allah yang berapa apa? Ya asma Allah yang asma husna, sifat-sifat kebaikan tadi, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya dan lainnya. Itu contoh Ismul Jati. Ada Semar putih, Semar kuning, Semar hitam, Semar untal jagat, simbolis ya, siloka simbolis. Nah ini kalau saya artikan, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening, Sang Hyang Tunggal saat menjalankan pilihannya. Kalau dalam Al-Quran ada iblis, ya kan, malaikat, manusia. Ini kan 3 satria. Kalau dalam pewayangan ada Ismoyo, Manikmoyo, Antogo, Tejomoyo. Tejomoyo nanti jadinya Togok. Iya, Togok jadinya. Jadi ceritanya gini, Togok pertama kali Tejomoyo diperintah oleh Sang Hyang Wenang yang punya kewenangan. Iya. Kamu turun di mana dunia astra, di dunia alam ini nanti, apa di Merkurius atau bumi atau matahari atau apa, silahkan turun, mana yang tepat untuk. Iya, lanjut Ki. Iya. Ada satu pertanyaan, itu tiga unsur itu kan mewakili semuanya, mewakili semua alam. Iya. Seperti Manik Maya di alam Kayana, Togok itu di alam tengah, terus Semar itu kan di alam bumi, istilahnya kan jagat luhur, jagat tengah, sama jagat bawah kan gitu. Kemudian Togok sifatnya cenderung ke pro, kepada orang-orang yang kaya-kaya lah bahasanya gitu. Sebenarnya kan di situ juga dia sedang menguji orang-orang seperti itu. Dan Semar identik dengan kaum fakir, miskin, kaum jelata lah bahasanya gitu kan. Nah, untuk mengetahui atau kita merasakan hal-hal seperti itu pada diri kita, karena atas, tengah, dan bawah itu memang semuanya juga ada dalam diri kita. Iya. Gitu. Cita-cita bahasanya atas kan, tengah gitu kan. Iya. Atau bawah itu kesabaran gitu kan. Atau tengah itu seperti keinginan. Nah itu bagaimana Ki cara metode Aki dalam hal ini? Metode Aki kalau dalam manusia itu 4 kali mau pancer ya. Cukup. Jadi nanti, tapi saya cerita dulu masalah wayang dulu ya. Baik. Jadi Sang Hyang Wenang memerintahkan, ceritanya ini dalam wayang, Tejomoyo diperintahkan, kamu turun dulu, ya, turun dulu di mana yang tepat nantinya. Nah pada saat laporan Sang Hyang Wenang,
Sang Hyang Wenang masih belantara, nggak ada kehidupan. Akhirnya ya udah kamu Ismoyo, kamu turun. Karena kecerdasan Ismoyo manusiawi ini harus cerdas secara ilmiah. Beliau ambil biji jarak, ditebarkanlah di planet-planet alam astral nih, bumi, matahari, Venus, Oriantus, apa bahasa kealaman itu ya, Bahasa galaksi dari bahasa galaksi ya. Ditungguin baru dapat jawaban, supaya jawabannya bisa dipertanggungjawabkan ya secara ilahiyah, alamiah, ilmiah. Nah, laporan sedang Manik Moyo tidak sampai dikumpulkan rapat. Sang Hyang Wenang bagaimana laporannya? Ismoyo Jati yang Semar tadi ya. akhirnya menjawab, Sang Hyang Wenang ternyata yang untuk cikal bakal kemanusiaan nanti adalah di bumi. Apa dasar dan alasanmu? Karena waktu saya turun, saya ambil biji jarak di muka bumi lah yang tumbuh pohon jarak. Iya betul. Iya, bisa diplomasi, bisa ilmiah. Oh masyarakat, berarti kamu cikal bakal nanti yang nempati, yang memulainya Ismoyo Jati. Nah, Ismoyo Jati, Ismu Jati, Asma Allah berarti yang Semujat itu simbol. akhirnya Tejo Moyo nggak terima, saya nggak terima, kan saya yang diperintah awal, merasa paling hebat, merasa paling awal, ya. Tejo Moyo itu, ya kalau gitu adu sakti dulu, siap, diadu sakti. Mana yang mampu muntal jagat, muntal bumi. Akhirnya Tejo Moyo muntal jagat baru sampai leher, mulutnya robek, akhirnya menjadi Tejo Moyo, mau ngobek, mau apa sobek ya. Iya iya. Nah, jadilah sang togoh. Togok Pijo Mantri. Tejo Mantri ya. Iya betul Nah, itu. sedang Eyang Ismoyo Jati yang Semar, bahasa Semar, muntal jagat langsung masuk, perut maju, pantat mundur, iya kan? Simbolnya ya. Si lokanya. Akhirnya dikasih tugas lah, sampai kapanpun manusia yang diemong oleh Eyang Ismoyo Jati, Asma Allah yang berupa zat tadi, pasti ada ujian, benturan. Kan apa yang satu nafsu merasa paling hebat, merasa paling pinter. Dualitas kan. Iya, Makanya Tejo Moyo itu cenderung ke itu, iya kenafsuan ke dunia ke dunianya. Iya. Nah, ini nah maka diperlukan kecerdasan ilahiyah alamiah ilmiah yang bisa dijabarkan dong secara keilmuan. Ya fa'ilahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kalau Allah berikan ilmu kita, Allah angkat derajat kita. Yakin dengan ilmu itu keyakinan kita mengangkat derajat kita. Jadi, kalau masalah dianggap masalah, diri kita bermasalah. Ngebedah suatu ini ya, simbol-simbol, apa legenda-legenda, apa pewayang, apa tokoh itu tetap harus didasarkan kepada tadi ya Empat itu, ya, ya. tiga ya kayak itu apa tuh Kecerdasan kecerdasan ilahiyah, alamiah, alamiah, ilmiah. Jadi pas Pak Haji, jadi kita bisa nalar Pak Haji. Jadi anak-anak sekarang itu bisa mencerna Pak Haji. Jadi Iya. nggak gimana ya, nggak mau memakan atau memaknai bulat-bulat gitu. Jadi dia ada tiga metode tadi, ilahiyah, Alamiah, alamiah, ilmiah. Nah, itu Ikutin udah kiai. luar biasa. Ikutin kiai. Bisa Iya. bisa dinalar gitu. Iya, iya. Oke, ya. Baik, dilanjutkan Pak Kiai tentang pembahasan tadi. Iya. Tadi saya singgung sedikit tentang tiga sosok itu ya. Sebenarnya ada menurut ilmu pewayangan ada 4, satu lagi yaitu Rancasan. Pernah dengar Rancasan Kiai? Iya. Ya kan? Manikmaya, Ismaya, Tejo Moyo dan Rancasan. Nah, ini korelasinya kita nanti ke perebutan tentang Kalimosodo. Nah, sebenarnya Kalimosodo itu kan direbutkan oleh 4 itu. Nah, 4. Nah, Sang Hyang Rancasan ini sebenarnya awalnya yang memegang itu. Kemudian direbutlah sama Ismaya dan Tejo Moyo untuk dikasihkan kepada manusia yang bernama Yudhistira sebagai raja yang adil bijaksana, gitu kan. Nah, apa simbol dari jimat layang Kalimusada itu, Bro? Iya. Ki Ageng, silakan. Alhamdulillah
Jadi Kang Asep, puntennya di dalam memahami ini tentunya pengalaman perjalanan literatur itu memberikan hasanah kita, ya. Bagaimana memberikan kecerdasan yang membawa hikmah yang bisa mendatangkan berkah yang berlimpah. Baik. Dari personal memahami. Jadi kembali tadi, sebenarnya tiga orang tadi sebenarnya kaitannya dengan wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu kalau diterjemahkan ya, kalau panjangnya nanti saya supaya nggak lupa menjawab tadi ada rancasan tadi ya. Jadi 4 sifat, kalau lebih luasnya baca di buku saya Rekonstruksi Sunan Kalijaga. Kenapa harus papat tadi, papat kalimo pancer? Itu kalau di dalam falsafah pewayangan, artinya di dalam kerasulan sifat 4 sifat sahabat tadi, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu dalam konsepnya sahabat Nabi ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khalifah Rasulullah ya. Iya. Nah, pancernya di dalam Rasulullah Mustafa ibn Abdillah. Nah, itu pancernya, ismoil jatinya, asma Allah yang berupa zat manusia, pilihan manusia luhur mulia dari Adam sampai ke Rasulullah Muhammad itu makhluk yang sempurna, ya kan? Nah, kaitannya tadi dengan Pandawa tadi, dengan kalimat sadda, apa sih kalimat jimat, kalimat layang, kalimat sadda? Sebenarnya kalimah itu apa sih? Suatu rangkaian kalimat. Jimat kalimat satu, jimat aji itu aji aku datang kalau bahasa aksaranya. Kalimat syahadat dengan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau bahasa syahadat itu sahnya adat kehidupan dalam kemanusiaan. Setiap manusia ini adatnya sama. Manusia itu punya sifat merindukan sang penciptanya, bahwa kita lahir ke dunia ini bukan keinginan kita. Memang Kang Asep lahir ke dunia ini keinginan Kang Asep. Iya, bukan. Pilihan Kang Asep. Ya bukan. Ya, kemauan Kang Andi. Nggak ada pilihan. Nerima saja. Iya, nerima Peran berarti ya. menerima peran. Perannya apa? Anda dikeluarkan dari perut ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian tanpa tahu apapun. Maka hargai, hormati yang mengantarkan kita di muka bumi ini sebagai manusia menjalankan pewayangan sebagai logo bendera merah putih ini luar biasa. Merah putih kalau bersatu diikatkan, dijahit oleh ibu negara, Ibu Fatmawati, bapak ibu ketemu, bapak puas. Ibunya puas, bapaknya lemas. Merdeka Indonesia merah putih berkibar kan. Nah, dilambangkan dalam Sunan Kalijaga mengajarkannya pakai apa? Bor merah, bor putih. Sesajennya, menyajikan presentasinya. Maka kita tidak lepas dari unsur Sesaji ya. sesaji, menyajikan. Hargai, hormati orang tua kita, bapak dan ibu kita. Jadi sesaji itu berarti simbolis ya. Siloka, simbolisasi. Dari suatu 4 unsur yang tadi ya. Iya. Nah, itu. Nah, darah yang unsurnya merah putih tadi tidak dari lepas unsur api, angin, tanah, air. Itu tidak ada kehidupan setelah hubungan bersama suami istri, bapak ibu kita, tidak jadi anak, tidak jadi kita tanpa ditiupkan oleh roh oleh Allah. Makanya ditiupkan dalam surat Al-Quran, Tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ya, kemudian Allah tiupkan roh itu pada proses ya 4 bulan 10 hari bahasanya, setelah menggumpal jadi darah, tulang belulang, ditutup ya dengan daging, kulit, jadilah janin. Baru ada tanda kehidupan setelah ditiupkan roh untuk keluar menjalankan tugas. Karena apa? Kalau roh doang gentayangan, nggak kelihatan kan. Nah, inilah jiwa kemanusiaan harus dibangkitkan. Nah, raganya ya. Makanya di dalam ini kalau raga-raga yang tadi Tejo Moyo tadi ya, kalau turun jadi grandong bahasnya. Iya, orangnya cerdas tapi rakusnya luar biasa.
korupsinya dilakukan, nggak lihat pandangan manusiawinya lagi. Pokoknya penting menang, sakti. Wujudnya manusia. Wujudnya manusianya. Dalamannya ya. Berandong. Sakti, ya kan? Nah, itu diantara gambarannya. Makanya ada Pandowo dan Kurowo. Pandowo itu orientasi pendakwah, orientasi masa depan, papan sing do, orientasi akhirat, punya harapan tanpa batas. Karena apa? Pengabdiannya hanya kepada Allah yang tanpa batas, tujuan yang tanpa batas yang dilambangkan akhirat, ya, kenikmatannya yang tanpa batas dilambangkan surga jannah. Selagi jim dan nun bersatu, tidak terlihat janin di dalam perut, nggak kelihatan. Jin nggak pernah kita lihat mata kepala, ya kan? Nah, ini Siloka juga musuhnya Kurowo, walaupun saudara. Kurowo itu apa? Kumpule rogo nyowo yang dilambangkan buta, namanya buto itu jahiliyah, nggak ngeliat. Grandong tadi, yang penting menang, putra akhirnya jungker balik. Bener. Iya. Iya. Perlawannya begitu ya, Ki ya. Jadi, Iya. Antara sisi lain Pandawa, yang sebelah Kurawa itu sebenarnya terjadilah perang Bratayuda di situ kan, yang ada dalam diri kita ternyata sangat nyata ya. Sangat nyata. Sangat nyata karena dari simbolis yang tadi Pandawa Kurawa itu luar biasa. Jadi ya kalau gimana nih pandangan kayak Ageng tentang korelasinya Pandawa dan Kurawa itu di dalam diri kita masuk ke dalam diri aja, jadi supaya bisa mengungkap jati diri larinya ke situ. Iya. Coba gimana? Karena manusia itu tidak terlepas tadi, ya, angkara murka tadi. Sifat apa? Hawa itu kan kesenangan, nafsu itu keinginan. Jadi keinginan manusia ini pengennya seneng-seneng terus, ya kan? Tapi nggak dibimbing oleh rasa nur ilahiyah, bahasanya kejiwaan tadi. Kejiwaan manusia sebenarnya merindukan sang pencipta kita. Sejahat apapun tadi, pengen suci dan berpikir bertindak, tapi tidak mampu mengendalikan dirinya, dikendalikan oleh hawa dan nafsunya, keinginan duniawinya yang terbatas oleh ruang dan waktu. Pada hakikatnya nanti dibatasi. Kalau sudah mati nggak ada berfungsi. Makanya di dalam hadis, ya, saat malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, ya Muhammad, isma sita ya Muhammad, ahbib man ahbabta fa innaka mufarriqu wa'mal ma sita fa innaka majzun. Wahai Muhammad, ini berlaku bukan hanya Rasulullah Mustafa ibn Abdillah, tapi juga berlaku pada kita. Hiduplah sesuka kalian, hiduplah suka engkau, cintailah apa yang engkau cintai. Tapi ingat, suatu saat yang engkau cintai akan engkau tinggalkan. Mau cinta istri, mau cinta anak, mau cinta harta, mau cinta pangkat, suatu ketika nanti akan tinggalkan. Saudara tinggalkan, istri yang cantik pun bisa jadi diambil orang lain kan. Mobil bagus pun bisa dimanfaatkan orang lain. Berlakulah, berbuatlah suka kalian. Mau berbuat apa, mau minum suka kalian, mau korupsi, dikasih kesempatan. Tapi ingat, suatu saat akan kau pertanggungjawabkan. Makanya kan begini filosofi Semar itu kan, silahkan saja kamu mau berbuat apapun sekehendak kamu, cuman saksikan diri kamu sendiri, betul dan baik kamu, kan gitu. Iya. Nanti suatu saat mahkamah diri yang disebut ilmu mahdi itu akan datang kepada diri kamu, bukan nanti, kan gitu. Iya. Hari itu, detik itu diponis, hari itu pun dihukum. Ya. Begitu Pak Kiai. Ya. Artinya kalau kita masuk ke dalam diri. Betul. Kan gitu ya. Ya. Salam Indonesia mengaji, Indonesia mengasah jiwa. Yang pertama dengan metode dalang untuk mengenalkan aksara hijaiyah sekaligus Alkitab, ya Al-Quran, ya Al-Furqan, ya An-Nur. Inilah metodologinya. Yang satu lagi rekonstruksi Sunan Kalijaga. Ini bagaimana pemikiran Sunan Kalijaga kekinian, anak-anak muda, generasi-generasi yang sekarang, agar memahami bagaimana kiprah Kanjeng Sunan Kalijaga pada masa itu bisa dibaca melalui buku rekonstruksi Sunan Kalijaga. Yang ketiga adalah manusia luhur mulia, rekonstruksi generasi Kartini.
dengan Garuda berwarna. Artinya kita hidup di dunia ini selagi Bani Adam, Al-Insan, An-Nas, Basar tidak lepas dari seorang ibu yang mengantarkan kita di muka bumi ini. Maka hargai, hormati seorang ibu. Silokanya, falsafahnya, tandanya Ibu Eli Yuniarti sebagai seseorang yang bisa menginspirasi kita untuk masa ke depan generasi bangsa. Salam merdeka.